Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Semua orang di aula tercengang ketika mereka melihat wajah yang dikenalnya yang penuh dengan ekspresi tak berdaya. Segera, banyak teriakan ketidakpercayaan yang dipancarkan dari Xiao Li, elder pertama Suqian, dan beberapa orang lain. Saudara ketiga, Xiao Yan. Xiao Yan menyingkirkan dupeng hitam sepenuhnya dari kepalanya dan menyimpannya ke dalam storage ring miliknya. Dia mengangkat bahunya ke arah grup Xiao Li yang wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali aku?" Kelompok Xiao Li perlahan pulih dari keterkejutan mereka setelah mendengar suara yang familiar ini. Joy langsung melonjak ke wajah mereka. Xiao Li mengambil alih dan dengan kasar menepuk bahu Xiao Yan sebelum tertawa dengan wajah penuh dengan senyuman. "Tidaklah terduga bahwa itu alkemis tingkat 6 misterius sebenarnya adalah kamu. Kamu benar-benar membuat kami khawatir." Kehangatan juga melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat Xiao Li, yang wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Dia dengan lembut tertawa, "Situasi di kota kekaisaran hitam kurang tepat. Selain itu, aku khawatir bahwa itu orang-orang dari Demon Flames Valley akan mengenali aku. Oleh karena itu, aku telah menyembunyikan bentuk dan wajah aku." Hihihi, kata-kata ini benar. Gambar kamu telah diberikan kepada setiap orang peringkat tinggi di Demon Flames Valley. Jika kamu mengungkapkan diri kamu, mereka pasti akan mengenali kamu. Xiao Li tertawa. Ini adalah. Tatapan Xiao Li tiba-tiba berubah menjadi peri kecil dokter di sisi Xiao Yan. Senyum di wajahnya ditarik saat dia bertanya dengan sopan. Mengingat kekuatan kelas Little Fiery Doctor, Dou Zong, bahkan Xiao Li tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. "Dia adalah teman aku. Kakak kedua bisa memanggilnya dokter peri kecil." Xiao Yan tertawa. Kakak laki-laki Xiao Li. Wajah peri kecil dokter yang indah di sampingnya menunjukkan senyuman saat dia dengan lembut berbicara dengan Xiao Li. "Huaf. Kamu menyanjung aku, kamu menyanjung aku. Nona benar-benar terlalu sopan." Xiao Li buru-buru melambaikan tangannya saat dia menjawab. Seluruh tubuhnya gemetar setelah ditangani oleh dokter peri kecil sebagai kakak Xiao Li. Ketika mereka berada di Black Emperor Pavilion saat itu, dia secara pribadi merasakan niat membunuh yang padat yang telah merasuki tubuhnya. Dia secara alami tahu bahwa itu meskipun penampilan halus dan bergerak dari wanita ini, dia pasti orang yang jahat ketika dia menyerang. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa itu ia telah ditangani dengan sangat sopan oleh seorang elit Dou Zong. Oleh karena itu, hatinya tampak agak bingung. Xiao Yan juga sama terpesona oleh bentuk alamat Little Fiery Doctor. Tatapannya sedikit terkejut saat dia meliriknya. Dia benar-benar berbicara dengan seseorang dengan cara ini mengingat karakternya. The Little Fiery Doctor bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan terkejut Xiao Yan sementara senyuman tergantung di wajahnya. Dia muncul seperti gadis baik dari Qingshan Town saat itu. Dia tampak benar-benar tidak bersalah, menyebabkan seseorang merasa sangat tertarik padanya. Xiao Li berbisik di hatinya saat dia melihat kedua orang itu. Dia secara alami tahu bahwa itu wanita ini, yang rambutnya seputih salju. Apakah ini sopan kepadanya di akun Xiao Yan? Oleh karena itu, hatinya tertawa pahit. Apakah saudara ketiga ini memiliki ketertarikan yang besar dengan wanita? Selain itu, para wanita di sisinya bukanlah orang biasa. Medusa dari terakhir kalinya juga merupakan elit asli Dou Zong. Kali ini, dokter peri kecil ini, yang muncul entah dari mana, sebenarnya adalah seorang elit Dou Zong yang bahkan sangat ditakuti oleh elder pertama Suqian. "Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana untuk kembali ke Black Corner Region." Sementara Xiao Li menghela nafas dalam hatinya tentang bagaimana Xiao Yan memiliki kedekatan yang hebat dengan wanita, elder pertama Suqian juga pulih dari keterkejutannya sebelumnya. Dia maju 2 langkah dan berbicara dengan sedikit kesal. Xiao Yan tersenyum malu ketika mendengar ini.
Dia buru-buru berkata, "Elder pertama, tolong maafkan aku. Awalnya, aku seharusnya melakukan perjalanan lebih awal, tapi aku melakukan retret setahun untuk melakukan terobosan ke kelas Do Huang yang akhirnya menunda perjalanan ini. Kamu telah menembus kelas Do Huang." Xiao Li langsung tercengang ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara terkejut. Meskipun dia tahu bahwa itu Xiao Yan sudah berada di puncak kelas Do Huang ketika dia pergi saat itu cukup sulit untuk menembus penghalang ini. Beberapa orang bahkan tetap di puncak kelas Do Huang untuk seluruh hidup mereka. Namun, Xiao Yan mampu menembus penghalang dalam waktu 1 tahun. Kecepatan ini secara alami dianggap sangat menakutkan. Mata Suqian di samping juga sedikit kaget. Dari kemampuan Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat 6 tingkat, dia sudah menduga bahwa itu Xiao Yan mungkin sudah menembus penghalang itu. Namun, hatinya masih merasa sangat terkejut setelah mendengar orang yang ditanyakan mengatakannya dengan keras. Kecepatan latihan seperti ini bisa dipertimbangkan di puncak yang dilihat Suqian setelah bertahun-tahun. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang dapat dia percayai. Oleh karena itu, dia secara alami tidak sengaja menyembunyikan sesuatu. Hahaha, bocah kecil, kamu telah melakukannya dengan baik. Penglihatan ayah sangat berbeda. Sejak awal, dia tahu bahwa itu kamu bukan orang biasa. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya bahkan lebih besar daripada jika dia melewati kelas Do Huang. Beberapa kesedihan melintas mata Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak ketika dia mendengar Xiao Li menyebutkan ayah mereka. Segera menghilang ketika Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Alasan utama aku mengungkapkan diri adalah meminta bantuan kakak kedua dan First Elder Suqian." "Ah, kami adalah satu keluarga, mengapa kamu mengatakan bantuan? Kamu adalah kepala gerbang Xiao dan memiliki wewenang untuk melakukan manuver ke semua orang dalam faksi." Xiao Li meringkuk ketika mendengar ini. Dia segera beralih ke 10 ahli plus dari gerbang Xiao dan berteriak, "Ini saudara ketiga aku, kepala yang telah kalian semua dengar. Mengapa kamu tidak menyapanya?" 10 ditambah ahli dari gerbang Xiao, yang memiliki kekuatan luar biasa, segera berlutut dengan satu lutut di tanah setelah mendengar teriakan Xiao Li. Mereka dengan hormat berkata, para bawahan ini menyapa kepala. Para ahli dari gerbang Xiao ini tidak ragu sedikit pun ketika mereka berlutut. Mereka secara alami merasakan sukacita besar dengan status yang Xiao Yan telah ungkapkan. Mereka mungkin tidak yakin kekuatan Xiao Yan. Namun, hanya menjadi seorang alkemis tingkat 6 sudah cukup untuk menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan tersenyum saat melihat para ahli dari gerbang Xiao yang telah berlutut. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Energi berfluktuasi dan angin lembut mengangkat semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Semua orang di sini adalah saudara dari gerbang Xiao. Tidak perlu bersikap sopan. Kami bisa melupakan semua ritual yang tidak perlu ini." Hati para ahli ini dari gerbang Xiao menggigil ketika mereka merasa Xiao Yan dengan mudah mengangkat mereka dengan hanya mengangkat tangannya. Mereka tidak lagi memegang sedikit pun keraguan tentang kekuatan Xiao Yan di dalam hati mereka. Anggota-anggota gerbang Xiao ini akan menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar ketika berjalan keluar dengan kepala yang begitu kuat. Xiao Yan masuk ke aula setelah mengangkat semua orang. Setelah itu, dia tanpa basa-basi duduk di kursi di samping meja. The Little Fairy Doctor dan Ziyan juga mengikutinya dan duduk. Yang terakhir menarik jubah hitamnya. Sutra seperti rambut berwarna ungu bergulir saat dia membuka mulutnya dan tersenyum pada wajah tertegun First Elder Suqian. "Kamu perempuan, kamu sebenarnya juga mengikutinya kembali." Elder pertama Suqian berbicara tanpa daya setelah melihat bahwa itu orang terakhir berjubah hitam sebenarnya adalah Ziyan. Dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Ziyan juga memiliki kekuatan Do Huang. Selain beberapa elit Do Song, ia bisa berjalan kawasan Black Corner ini tanpa rasa takut. Suqian terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya segera menyapu Ziyan dengan terkejut saat dia berkata, "Gadis ini sebenarnya telah menembus ke kelas Do Huang." Ziyan segera mengayunkan kepalan kecilnya,
merasa senang ketika dia melihat kejutan di wajah Suqian. Dia berkata, "Orang tua, aku katakan bahwa itu menjebak aku di akademi dalam pada saat itu jelas merupakan bentuk bahaya bagi aku. Jika kamu telah membiarkan aku keluar lebih awal, aku mungkin sudah menjadi elit Dozong sekarang. Jangan membantah aku yang lama. Jika aku tidak mendapatkan kamu untuk mengikuti di samping Xiaoyan, aku tidak akan tahu apakah kamu telah dijual oleh seseorang." "Apa Dozong?" Suqian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Alis-alis Xian menjadi vertikal ketika dia mendengar kata-kata Suqian. Dia akan menjadi liar ketika telapak Xiaoyan ditempatkan di kepalanya yang kecil, menekannya ke tempat duduknya. "Diam." Xian dengan sedih menggelengkan kepalanya setelah Xiaoyan menekannya. Dia merasa putus asa ketika dia berbaring di atas meja. Matanya menatap Li Qian dengan tersenyum. "Sepertinya hanya kamu yang bisa mengendalikan gadis nakal ini. Aku telah mengalami waktu yang jauh lebih tenang setelah dia meninggalkan Akademi Batin. Akademi Batin juga tidak lagi perlu khawatir tentang kapan akan kehilangan sejumlah besar ramuan obat." Suqian dengan lembut tertawa setelah melihat Xian dikekang oleh Xiaoyan. Dia sepertinya langsung mengingat sesuatu saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Itu benar. Karena kamu telah datang ke Black Corner Region, kamu harus segera kembali dan menambahkan Flames Heart of the Blazing Sky Key Refining Tower." Menara Refining Langit Membara telah kehilangan efeknya selama setengah tahun. Xiaoyan dengan canggung mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Elder pertama, harap yakinlah bahwa itu aku akan kembali ke Akademi Batin untuk mengisi Flames Heart setelah masalah ini selesai." Melihat ini, Suqian mengeluarkan dengusan dan mengeluarkan gulungan merah terang dari cincin penyimpanannya. Dia melemparkannya ke Xiaoyan dan berkata, "Ambillah. Ini adalah teknik penggaris Dou Skill yang saudara kedua kamu telah beli untuk kamu dalam pelelangan." Dia benar-benar bersedia menyinggung elit Dozong untuk hal ini. Tatapannya melayang ke Little Fairy Doctor oleh sisi Xiaoyan ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia juga bergumam di dalam hatinya, mempertanyakan mengapa sahabat wanita di samping Xiaoyan selalu memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Xiaoyan menerima gulir merah terang dan merasakan kehangatan samar-samar. Perasaan hangat mengalir ke dalam hatinya. Pada saat itu, Xiaoli tidak menyadari identitas mereka. Meskipun demikian, ia berani melelang untuk teknik penggaris ini Dou Skill. Xiaoli berniat untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan sedikit. Kasih sayang ini adalah saudara-saudara yang berhubungan dengan darah. Jangan tergerak untuk apa-apa. Kamu adalah orang yang paling berharga di klan Xiao kami. Kakak bilang semua orang bisa mati kecuali kamu. Oleh karena itu, kamu harus hidup dengan baik dan cepat menjadi kuat. Ini karena kamu adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari Hall of Souls sialan." Xiaoli meringkuk ketika melihat Xiaoyan menatap gulungan itu. Dia tersenyum dan melanjutkan, "Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang masalah penting. Apa alasan kamu datang dan mencari kami?" Xiaoyan juga tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan lembut mengangguk dan menyimpan gulungan itu ke dalam storage ring-nya. Setelah merenung sejenak, wajahnya perlahan berubah serius saat pandangannya menyapu Xiaoli dan Suqian. Dia berkata dengan suara yang lembut dan dalam, "Aku ingin mendapatkan selaiva transformasi tubuh Bodhisattva." Kata-kata Xiaoyan agak mengejutkan Xiaoli dan Suqian, tetapi wajah mereka tidak mengungkapkan kejutan apapun. Mereka sudah menebak sedikit alasan untuk perjalanan Xiaoyan. "Kamu juga tertarik dengan benda itu?" Suqian merenung sejenak. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berkata, "Teman aku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya." Xiaoyan menghela nafas. Suqian dan Xiaoli terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera melirik dokter peri kecil di sisinya. Mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah kamu memberitahu kami apa yang terjadi?" Xiaoyan ragu-ragu sedikit. Matanya menyapu ke Little Fairy Doctor.
Hanya setelah melihat yang terakhir mengangguk kepalanya, dia secara kasar menyebutkan situasi dokter peri kecil. Dia secara alami tidak menyembunyikan masalah racun tubuh buruk saat dia berbicara. Racun tubuh yang menyedihkan. Xiaoli masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang berasal dari mulut Xiaoyan. Su Qian, bagaimanapun, dengan lembut menghirup udara dingin. Matanya terkejut ketika dia melihat dokter peri kecil, yang menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan spesial ini. Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya benda ini. The Wonderful Poison Body telah muncul di benua Douqi di masa lalu. Namun, semua orang yang memilikinya membawa bencana besar tanpa kecuali. Ribuan kilometer kematian tanpa manusia atau binatang apapun yang bertahan hidup seperti mimpi buruk yang menyebar melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi elit Douzong pada usia seperti itu. Itu karena tubuh racun bijaksana. Kejutan di mata Su Qian perlahan menarik beberapa saat kemudian saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Douzong yang begitu muda. Jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Bahkan Xiaoyan jauh lebih rendah. The Wonderful Poison Body tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya setelah peningkatan kekuatannya. Saat ini, dokter peri kecil memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meletus, mengulang kembali peristiwa tragedi malapetaka lainnya. Xiaoyan perlahan menjelaskan bahwa itu salib tubuh bodhisattva transformasi mampu membantunya. Xiaoli mengerutkan kening dan bertanya, "Iya nih, selama aku mendapatkan selaiva tubuh transformasi bodhisattva, aku akan dapat membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun bijaksana." Xiaoyan mengangguk keras saat dia menjawab. Mendengar ini, Su Qian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiaoyan. Dia berkata, "The Wonderful Poison Body telah muncul di benua Douqi sebelumnya. Namun, semuanya akhirnya meletus dan mati. Tidak seorang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang buruk. Bagaimanapun, yang lebih kuat adalah, semakin besar densitas racun di dalam tubuh seseorang, letusan akan lebih menakutkan. First Elder, mohon tenang. Selama aku mengumpulkan bahan-bahannya, aku memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya." Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan, "Namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan selaiva tubuh transformasi bodhisattva. Ada cukup banyak orang di Black Emperor City ini yang mengejarnya." "Apa jumlah yang cukup banyak?" "Selama itu adalah seseorang dengan kekuatan tertentu, dia akan menargetkannya." Su Qian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan, "Namun, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkan selaiva tubuh bodhisattva transformasi dari tangan Old Yin San. Orang tua itu adalah ahli di Black Corner Region dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat daripada milikku. Selain itu, orang itu sangat ganas." Kembali ketika dia mengguncang Black Corner Region, ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang meninggal oleh tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu dia dipenuhi dengan utang berdarah. Apakah Elder pertama tahu kekuatan pasti dari Old Yin San itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Orang tua ini eksentrik, dan tidak suka dibatasi. Oleh karena itu, dia kemungkinan akan sendirian. Namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai tingkat bintang 4 Douzong. Su Qian perlahan menanggapi. "Apakah dia sendirian?"
Xiao Yan menarik nafas lega. Terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika aku yang lama harus bergandengan tangan dengan dokter peri kecil, kita harus bisa mengalahkan Old Yin San. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Bahkan jika kita merebut selaiva tubuh bodhisattva transformasi dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya? Su Qian berbicara dengan suara yang dalam. Ini terutama berlaku untuk lembah api iblis itu. Mereka telah mengirim cukup banyak ahli kali ini. Bahwa itu Fang Yan adalah seorang ahli dengan setengah kaki ke kelas Do Song, dan dia sangat kuat. Menambahkan mereka Do Huang Elders yang bekerja sama dengan baik, mereka harus cukup untuk menunda Do Song sejenak. Mungkin kamu juga merasakannya. Tetapi ada juga orang misterius berjubah gelap yang tidak diketahui asalnya di kelompok Demon Flames Valley. Orang itu jelas adalah seorang elit Dozong. Mata Xiao Yan juga tenggelam ketika dia mendengar Su Qian menyebutkan bahwa itu orang misterius berjubah abu-abu. Orang yang paling dia takuti adalah orang misterius berjubah misterius ini. Apakah orang ini adalah kepala lembah Demon Flames Valley? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, kepala lembah dari Demon Flames Valley saat ini sedang dalam retret. Selain itu, aura orang tua itu benar-benar berbeda dari orang berjubah abu-abu ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menolak tebakan Xiao Yan. Di mana lembah api iblis menemukan ahli seperti itu untuk membantu mereka. Seorang elit Dozong. Terlepas dari seberapa rendah profil yang dia simpan, rumor pasti akan menyebar di wilayah Black Corner. Xiao Yan berbicara dengan sikap ragu-ragu yang lembut. Su Qian dan Xiao Li menggelengkan kepala mereka. Yang terakhir mengerutkan kening dan berkata, orang berjubah abu-abu ini tidak pernah mengungkapkan dirinya ketika kami bertarung dengan Demon Flames Valley di masa lalu. Kemungkinan dia baru mulai bekerja sama dengan Demon Flames Valley baru-baru ini. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia segera mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, dimanapun orang ini berasal, kita harus mendapatkan selaiva transformasi tubuh bodhisattva kali ini. Jika tidak, ketika Ying San tua membawa benda itu ke pegunungan yang dalam dan hutan purba, kita akan kehilangan jejaknya. Pada saat itu, kemana kita akan pergi dan menemukan selaiva transformasi tubuh bodhisattva yang lain? Jika kamu benar-benar ingin menargetkan selaiva tubuh transformasi bodhisattva, aku yang lama menyarankan agar kamu tidak menjadi yang pertama bertindak. Saat ini, selaiva transformasi tubuh bodhisattva ini adalah benda yang mendidih. Siapapun yang mendapatkannya akan mengundang banyak mata tamak. Su Qian perlahan berkata. Burung pipit berada di belakang belalang sembah jangkrik. Di belakang burung gereja adalah seorang pemburu. Dalam penyerangan yang kacau ini, orang yang menyerang paling awal akan berada pada kerugian terbesar. Tetua pertama mencoba mengatakan menunggu untuk menjadi orang terakhir yang menyerang. Xiao Yan ragu-ragu dan bertanya. Bahkan jika kami bukan yang terakhir, kami tidak bisa menjadi yang pertama. Amatilah situasi dan bertindak ketika kesempatan datang. Mata Su Qian menyipit saat dia tertawa samar. Xiao Yan terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, dalam hal ini, kami akan melakukan apa yang dikatakan Elder pertama. Tenang, ada mata-mata dari gerbang Xiao tempat tinggal Old Yin San. Jika ada perubahan di kota, kami akan segera mendapatkan berita. Xiao Li tertawa, kalian semua harus beristirahat di sini selama 2 hari ini. Akan ada seseorang yang akan memberitahu kamu jika ada pembaruan untuk situasi tersebut.
Xiao Yan mengangguk. Mereka secara alami mampu menyelamatkan cukup banyak masalah dengan bantuan orang-orang dari Xiao Ge. Suasana di aula menjadi lebih santai setelah mereka selesai membahas masalah yang paling penting. Xiao Li meminta pelayan wanita untuk menyajikan teh, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Itu benar, apa yang telah terjadi di Kekaisaran Jiama. Pesan terakhir yang aku terima adalah surat dari kakak meminta bantuan. Dikatakan bahwa itu 3 kerajaan besar dan 3 sekte besar telah bergandengan tangan untuk menyerang aliansi Yan. Saat itu, aku tidak dapat mengalihkan tenaga kerja apapun karena kami baru saja bertengkar hebat dengan Demon Flames Valley. Ketika situasi kami menjadi sedikit lebih baik, Kekaisaran telah mengirimkan berita bahwa itu semuanya baik-baik saja. Wajah Xiao Yan agak kaku ketika dia mendengar pertanyaan tiba-tiba Xiao Li. Tangan halus dari peri kecil dokter di samping juga sedikit gemetar saat dia memegang cangkir tehnya. Dia meneguk teh, menurunkan matanya, dan mengungkapkan ekspresi tidak alami. Hihihi, semuanya baik-baik saja. Xiao Yan menempatkan cangkir tehnya ke bawah dan dengan ganas menatap Si Yan yang sedang melengkungkan mulut kecilnya. Setelah itu, dia tertawa dan secara acak mencabut tanggapan. Dia buru-buru berkata, "Saudara kedua, kamu harus membantu kami mengatur tempat tinggal. Kami belum beristirahat dengan baik selama beberapa hari ini. Dalam hal ini, kamu semua harus pergi dan beristirahat malam yang nyenyak. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kamu jika kami menerima berita besok." Xiao Li rileks setelah mendengar bahwa itu semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum melambaikan seorang pelayan wanita untuk memimpin kelompok Xiao Yan ke kamar di halaman belakang. Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil di sampingnya saat dia berjalan menyusuri koridor tenang kompleks. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, tidak apa-apa. Kamu tidak dapat disalahkan atas masalah ini." The Little Fairy Doctor samar-samar mengangguk. Dia segera tertawa pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa itu Xiao Yan adalah ketua aliansi Yan, tidak akan ada perang 1 tahun yang panjang. Sekarang masalah sudah terjadi, dia hanya bisa senang bahwa itu dia tidak menyebabkan salah satu kerabat Xiao Yan mati dalam perang itu. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di samping Xiao Yan, atau melihatnya membantunya menghabiskan waktu dan usaha untuk mengendalikan tubuh racunnya. "Baiklah, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kita bisa bicara besok." Xiao Yan tersenyum. Dia memberi dokter peri kecil sebuah saran ketika dia melihat bahwa itu pelayan wanita telah berhenti di luar ruangan. "Ya, kamu juga harus beristirahat lebih awal." Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa itu sudah sangat terlambat. Dia berbicara lembut kepada Xiao Yan sebelum menggeser kakinya untuk perlahan masuk ke ruangan. Xiao Yan mengirim dokter peri kecil ke dalam ruangan dengan matanya sebelum menghela nafas. Dia segera melewati koridor dan dengan cepat masuk ke kamarnya sendiri. Langit malam seperti tirai hitam yang menutupi Black Emperor City. Cahaya bulan yang redup dan sejuk melewati lapisan awan dan tersebar ke bawah. Akhirnya, mendarat di sebuah ruangan di mana seorang pemuda berjubah hitam sedang berlatih dengan mata tertutup. Energi seperti zat berlama-lama di sekitar hidung Xiao Yan sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa perbaikan, itu berubah menjadi benang murni Douqi yang memasuki tubuhnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia merasakan kegembiraan tanpa suara yang dipancarkan dari sel-selnya setelah diisi dengan kekuatan. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah benda besar berwarna hitam segera muncul di ruangan yang agak besar ini. Item berwarna hitam itu cukup besar.
Itu menempati lebih dari setengah kamarnya ketika itu muncul. Sayap tulang seperti permata memantulkan cahaya redup saat cahaya lampu hangat memancar di atasnya, memberikannya penampilan yang sangat aneh. Hal ini secara alami mayat magical beast yang Xiao Yan telah membayar harga yang besar untuk memperoleh dari Black Emperor Sekte. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.